Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Permata Bangsa, Bapak Suarman MM. Yang terhormat kesiswaan kami Miss Iha Solihah. Yang terhormat pembina OSIS Bapak Muhammad Ilham Dwi Aristia, serta Bapak Ibu guru yang saya hormati dan teman-teman semua yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita diberi kesehatan dan dapat menyaksikan bersama-sama acara debat kandidat calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMK Permata Bangsa periode 2021-2022. Selamat siang teman-teman semua. Sebagai wujud komitmen SMK Permata Bangsa untuk terus mendukung siswa-siswanya dalam berorganisasi, maka siang ini kita akan menyelenggarakan debat kandidat calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMK Permata Bangsa. Acara ini menjadi sangat istimewa dan dapat terlaksana karena kehadiran dan perhatian dari teman-teman serta Bapak Ibu guru semua. Adapun susunan acaranya sebagai berikut. 1. Pembukaan. Yang kedua, pembacaan tata tertib dan sistem debat. 3. Pengenalan dan penyampaian visi misi oleh para calon kandidat ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. 4. Sesi tanya jawab yang akan diberikan rekan-rekan OSIS yang sudah menyiapkan soal tersebut. 5. Menjawab soal pertanyaan dari guru-guru yang sudah dibuat. 6. Menjawab soal pertanyaan dari masing-masing kandidat yang sudah dibuat. 7. Pembacaan jargon atau promosi dari masing-masing kandidat. 8. Kesan dan pesan dari Pak Suarman. 9. Penutup. Demikianlah pembacaan susunan acara dari saya. Tanpa lama-lama lagi, bismillahirrahmanirrahim. Acara debat kandidat pengurus OSIS SMK Permata Bangsa resmi dibuka. Acara selanjutnya adalah pembacaan tata tertib dan sistem debat. Yang pertama, tolong didengarkan baik-baik. Ada 17 soal yang akan saya berikan kepada kalian, yang diantaranya 8 soal dari OSIS dan 6 soal dari guru. Untuk 8 soal tersebut, satu kandidat akan mendapatkan 2 soal yang tentunya akan berbeda dengan soal kandidat lainnya. Sedangkan 6 soal dari guru, seluruh kandidat harus menjawab ke-6 soal tersebut dari guru yang berbeda. Untuk satu soal, saya beri waktu 2 menit untuk berpikir dan mencatat. Yang kedua, selain soal dari OSIS dan guru kalian, diberi kesempatan untuk saling memberi soal dari kandidat ke kandidat. Untuk kertas pertanyaannya, wajib kalian beri angka sesuai dengan kandidat kalian, agar kalian tidak mendapatkan soal milik kalian sendiri. Selain itu, kalian juga harus memiliki jawaban yang tepat atas soal yang kalian berikan kepada kandidat lain. Yang ketiga, apabila di antara soal-soal yang sudah saya jelaskan tadi, ada jawaban yang menurut kalian tidak tepat atau tidak sesuai, kalian berhak untuk memberi penjelasan yang lebih tepat. Acara selanjutnya, pengenalan dan penyampaian visi misi oleh masing-masing kandidat, dimulai dari kandidat nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kandidat 1. Nama saya Silvi Juliawati dari kelas 11-4 akuntansi. Nama saya Kela Syafinatun Azza dari kelas 10-1 TKJ. Di sini kita mau ngebacain visi misinya. Visi menjadikan OSIS sebagai jembatan antara siswa dan guru untuk menyalurkan aspirasi murid. Visinya 1. Menjalankan program kerja OSIS yang belum terlaksana di masa bakti sebelumnya. 2. Menjalin kerjasama dengan ekstrakurikuler atau organisasi internal sekolah untuk meningkatkan kreativitas siswa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kandidat nomor 2 ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ainaya Ratna Davina dari kelas 11-3 akuntansi. Nama saya Tiffany Diva Lestari dari kelas 10-3 akuntansi. Kami ingin membacakan visi dan misi. 1. Unggul dalam prestasi, mutu, dan berkarakter berdasarkan iman dan takwa. 2.
2. Menjadikan siswa-siswi SMK Permata Bangsa menjadi kepribadian yang baik, jujur, dan berakhlak mulia. Misi kami adalah 1. Mengutamakan ketuhanan Yang Maha Esa dalam setiap kegiatan. 2. Menjadikan OSIS sebagai wadah untuk menampung aspirasi dan inspirasi bagi seluruh warga sekolah. 3. Mengutamakan kerjasama dan kebersamaan. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kandidat 3 ingin memperkenalkan diri. Nama saya Priyapiani dari kelas 11 TKJ. Nama saya Muhammad Fikri Rosadi dari kelas 10-2 TKJ. Di sini kami akan membacakan visi-misi kami. Visinya menciptakan suasana sekolah yang nyaman dan kondusif agar seluruh siswa-siswi semangat dalam melakukan pembelajaran di kelas. Visi kami adalah 1. Mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. 2. Menyelenggarakan acara bakti sosial bersama agar meningkatkan kerjasama dengan siswa-siswa lainnya. 3. Menjadikan OSIS sebagai contoh tauladan bagi seluruh siswa. 4. Meningkatkan kedisiplinan dan kerajinan siswa-siswi SMK Permata Bangsa. 5. Melanjutkan dan mengembangkan OSIS tahun lalu. 5. Melanjutkan dan mengembangkan kinerja OSIS tahun lalu. 6. Melakukan razia setiap 1 bulan sekali. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salumalika Sajidah Rahman dari kelas 11-2 TKJ. Dan perkenalkan, saya Dera Widadana dari kelas 10-1 TKJ. Kami pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS nomor kandidat 4. Selanjutnya kami akan memaparkan visi dan misi kami. Salah. Visi kami yaitu 1. Membangun lingkungan yang sehat, menampung aspirasi atau bakat siswa-siswi SMK Permata Bangsa jadi generasi kreatif, cerdas, dan mampu beradaptasi. 2. Agar mempunyai jiwa nasionalisme, toleransi, dan bertanggung jawab. 3. Meningkatkan minat siswa untuk mengikuti kegiatan. Ketiga, meningkatkan minat siswa untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Misi kami 1. Menjalankan dan meningkatkan kualitas program kerja. 2. Melakukan operasi kerja bakti guna untuk meningkatkan rasa solidaritas antar sesama rekan dan guru. Yang ketiga, mengadakan latihan di masing-masing ekstrakurikuler setiap minggunya dan bebas berpendapat jika diadakan rapat demi kemajuan ekskul tersebut. Sekian visi dan misi kami. Sekian visi dan misi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pengenalan dan penyampaian visi. Tanpa panjang lebar lagi, kita masuk ke acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab yang pertama akan diberikan oleh rekan-rekan OSIS yang sudah menyiapkan soal-soal untuk masing-masing kandidat. Akan diberikan waktu 2 menit untuk berpikir dan mencatat. Silakan untuk Kakak Yuli. Bapak jago. Kalian sudah menerima soalnya kan? Udah, yaudah. Kalau udah, saya kasih waktu 2 menit untuk berpikir dan mencatat. Dimulai dari sekarang. Itu Ya, silakan dimulai dari kandidat nomor 1 untuk menjawab pertanyaan. Soalnya apa yang membuat kalian yakin bahwa kalian seorang pemimpin yang tepat, bertanggung jawab, dan dapat diandalkan?
Jawabannya, karena sebelumnya sudah ada pengalaman di dalam suatu organisasi. Contohnya, waktu SMP kami pernah menjadi anggota OSIS. Di situ kami mempelajari sikap kepemimpinan, seperti menaati tata tertib sekolah, membagi tugas antara anggota OSIS satu dan yang lainnya. Ya, silakan nomor 2. Soalnya, bagaimana cara Anda menangani masalah apabila ada masalah satu anggota yang keluar karena ada masalah? Jawabannya, kita Salah satunya keluar dari masalah. Keluar karena ada masalah. Bilang. Iya, itu nggak apa-apa, lanjut. Kita omongin baik-baik, kita pertanyakan masalahnya apa. Kalau memang ada masalah, jangan pernah kabur dari masalah. Kalau memang masalahnya masih bisa dimaafkan, kami maafkan. Dan kami akan mencoba merubah dirinya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Maaf, saya keberatan untuk kandidat nomor 2. Di sini kan ditulisnya satu anggota yang keluar. Berarti itu tandanya dia udah keluar, benar-benar keluar, bukan mau keluar. Kalau misalkan masih diomongin baik-baik, berarti itu tandanya baru mau keluar, ya kan? Nah, bisa dicegah. Kalau ini dia benar-benar emang mau keluar. Itu udah keluar, pengen banget keluar. Itu tanggapan kalian gimana gitu? Kalau emang masalahnya Gini, kan kalau misalnya organisasi main keluar kan pasti kayak hilang atau gimana gitu. Kalau misalnya dia emang nggak ada kayak tiba-tiba hilang, kita cari dulu, kita tanya baik-baik kenapa keluar gitu. dah Kenapa? Ngelibatin sama yang lain, maksudnya? Ngelibetin sama yang Jelas hari. Yang keberatan maju aja ke sini. Tadi Tani jawabnya apa? kan kalau misalnya dari anggota OSIS kan keluar kan pasti otomatis kayak bilang gitu. Kalau misalnya dia nggak bilang, kita cari dulu orangnya, terus kita tanya kenapa keluar dari keluar dari organisasi, keluar dari OSIS. Terus kalau misalnya dia bilang ada masalah, kita tanya masalah. Misalnya dia berantem nih sama apa? Yang di dalam OSIS gitu, kita satuin kayak Itu berarti kalian hanya nanya aja. nanya kalau misalnya masalahnya masih bisa kayak dia baikan gitu. kalau misalkan masalah yang kalau misalkan masalahnya udah berlebihan kayak Udah. emang dia pengen keluar, ya udah kayak kita nggak bisa nahan gitu. Udah biarin keluar aja, nggak ada sanksi apapun. Yang melanggar janji pun nggak ada sanksi. kasih sanksi. Langsung keluar aja. Kalau misalkan dia ngelanggar peraturan yang ada di OSIS gitu, baru kasih sanksi. Ini orang kalau keluar OSIS berarti ngelanggar janji OSIS, dia ngelanggar. Masa udah selesai keluar gitu? Kasih sanksi. Contohnya Kalau dia masalahnya apa? Masalah Contohnya. apapun itu. masalah berat. Ya, waktunya sudah habis ya. Udah, silakan kembali ke tempatnya. Terlalu lama berdiam. Pertanyaannya, apa yang akan kamu lakukan jika salah satu proker tidak terlaksana? Tanya, bagaimana cara Anda menyalin kerjasama tersebut? Apa mau ngadain apa gitu? Ada kumpulan apa? Nih kan kayak contohnya 17-an, itu cuma adanya 1 tahun sekali. Nah itu nggak terlaksana, terus kalian bakal ngapain? Sedangkan terlaksananya lagi bakal tahun depan. Dan itu udah ganti anggota lain. Udah ganti angkatan, baru beda lagi. Ya udah, balik ke tempat. Pertanyaannya, apa tanggapan kalian jika ada anggota OSIS yang tidak mau merangkul atau dirangkul? Jawabannya, berusaha untuk memberikan kenyamanan agar mereka dapat ikut serta dalam kebersamaan. Karena pada dasarnya setiap makhluk sosial saling membutuhkan satu sama lain.
Ada yang mau ditanya? Bagaimana cara Anda merangkul anggota? Bagaimana? Kayak misalnya, kalau misalkan kayak kita ada acara-acara kayak gini nih. Sampai jam dulu ya. Gue merangkai kata-kata. Kayak misalnya kita ada acara-acara besar seperti Agustusan. Pasti di seling Agustusan itu ada istirahat. Kita ajak dia kayak makan bareng, kita ngobrol-ngobrol, kayak berusaha buat cairin suasana gitu, biar dia nyaman. Kan pastinya kita belajar dari tahun ke tahun aja ya. Soalnya kan pastinya ada yang susah untuk dirangkul, susah buat diajak gabung. Nah, cara kalian buat ngelakuinnya itu gimana? Pasti banyak lah contohnya. Pasti ada salah satunya bisa susah buat datangnya. Kalau misalkan temannya satu nggak datang, dia juga ikut-ikutan enggak. Paham nggak? Gimana caranya itu gimana? Gimana cara kita ngerangkulnya? Kalau misalkan kayak anggota kita nih banyak yang nggak datang, seringan nggak datang gitu, gimana cara kita ngajak dia gitu? Ya udah jawab. Siapa? Apaan? Gimana cara kita ngajak dia kalau misalkan kayak dia jarang datang gitu, jarang mau ikut serta kegiatan kayak misalnya rapat, dia pada jarang datang, itu gimana ngajaknya? Caranya yaitu memberikan semangat. Caranya itu memberikan semangat kepada mereka agar mau bergabung dengan yang lainnya dan dan membangun chemistry satu sama lain. Udah nih balik. Udah. Ulang, enggak balik. Acara yang selanjutnya sesi tanya jawab putaran kedua oleh anggota OSIS kepada Kayuna. Pertanyaannya, untuk bekerja sama dengan suatu ekskul, pertama-tama langkah apakah yang harus dilakukan? Dan kalau ekskul tersebut sudah bekerja sama dengan OSIS, OSIS bisa berkontribusi apa untuk ekskul tersebut? Sini dong HP-nya. Jawabannya, yang pertama kali dilakukan yaitu berdiskusi kepada kepala sekolah, lalu kepada pembina ekskul. Dan OSIS bisa berkontribusi membantu berjalannya kegiatan ekskul tersebut dan meningkatkan minat siswa untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Contohnya, kayak kita ngadain promosi di setiap ekskul, terus ngikutin beberapa lomba yang ada. Udah, naik. Yes. Bacain soalnya. Dalam OSIS terkadang ada perpecahan suatu kubu atau perbedaan pendapat. Untuk membangun sebuah kerjasama tim yang baik di organisasi tersebut, sanggupkah untuk menegur sesama OSIS yang melanggar tata tertib dan bersediakah memberikan hukuman tanpa adanya perpecahan antara OSIS atau kesepakatan bersama? Jawabannya. Iya.
Jawabannya, kita sangat sanggup akan menegur dengan cara baik dan sopan dan memberikan hukuman yang setimpa dengan apa yang diperbuat. Soalnya, apakah tanggapan kalian tentang siswa atau siswi yang sering nongkrong di warung sekitar sekolah, sedang merokok dan memakai seragam sekolah menjadi tontonan warga sekitar yang merusak reputasi sekolah? Bagaimana cara penanggulangannya? Karena jika hanya ditegur saja, mereka kebal dan mengulangi hal yang sama. Jawabannya, memberi peringatan berupa skor selama 3 hari. Alasan diskors memberi efek jerak kepada siswa tersebut. Misalkan kalian udah kasih mereka skors, udah diskors di mereka, tapi nggak taunya pas mereka masuk, mereka tetap ngerokok. Itu gimana? Nanti kan setelah 3 hari itu kan mereka masuk. Nah, nanti kita ngasih hukuman lagi. Jadi kayak gimana sih? Kayak dia ngomong di tengah lapangan biar nggak ngerokok lagi gitu. Apa itu Bang Ajar? Insya Allah. Visit ke Kalau nggak badar. setiap kelas, minta maaf sama guru-guru yang ada di setempat. Jadi tuh hukumannya bukan hukuman yang berat, tapi yang bisa bikin dia jera dan gak ngulangin lagi. Itu tadi bisa visit ke semua kelas sama bisa bicara di tengah lapangan supaya dia jerang dan gak ngulangin lagi. Pastinya kan dia malu juga. Dan apa kalian konsisten? Jawaban kalian apa bakalan konsisten? Gimana sih? Bakalan dilaksanain. Iya, terlaksana. Apa itu nggak keberatan kalau buat nge-skor? Gimana ya? Nggak keberatan sih Kak, soalnya kan dia ngerokok nih, masih pakai seragam sekolah, terus di depan sekolah juga. Iya, Nah itu kan bikin nama sekolah kita jelek kan? Ya jadi nggak keberatan gitu sih menurut aku. Jadi kayak yang ngerokok itu dikumpulin di tengah lapangan gitu Kak, kayak tadi dijelasin, biar kayak minta maaf, terus ngomong biar nggak usah ngerokok lagi gitu. Saya udah sering banget kayak gitu, apalagi sampai dia bikin kesiswaan, tapi nggak taunya mereka kepala gitu. Kayak gitu panggil aja orang tuanya kalau enggak. Bisa juga sih Kak dipanggil orang tuanya sekolah gitu. Pertanyaannya, apakah yang bisa didapat dari razia 1 bulan sekali? Jika OSIS masih mendapatkan bahan yang menurut sekolah tidak diperbolehkan setiap bulannya, tetapi masih ada terus-menerus, langkah apakah yang harus diselesaikan agar siswa-siswi benar-benar disiplin jika sekolah menginginkan kejadian tersebut tidak terulang kembali? Jawabannya, memberi sanksi atau hukuman kepada siswa-siswi yang membawa barang yang tidak diperbolehkan. Demikianlah sesi tanya jawab yang pertama. Kita lanjut ke sesi tanya jawab yang kedua. Sesi tanya jawab yang kedua yaitu pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Ibu yang akan dijawab oleh masing-masing kandidat dan akan diberi waktu 2 menit untuk berpikir dan menjawab. Dan soal dibacakan oleh Kak Nini. Dipersilakan Kak Nini. Sini. Apakah Anda sudah siap untuk menjadi ketua OSIS SMK Permata Bangsa periode 2021? Silakan dari kandidat nomor 1 untuk menjawab. Tadi mana sih soalnya? Nih, kebaca gak? SMK Permata Bangsa. Tolong jangan berisik dulu ya. Udah. Pertanyaannya, apakah Anda sudah siap menjadi ketua OSIS SMK Permata Bangsa periode 2021-2022? Jawabannya sebetulnya belum siap, tapi semisal terpilih, insya Allah siap menjadi ketua SMK Permata Bangsa. Apakah Anda sudah siap untuk menjadi ketua OSIS SMK Permata Bangsa periode 2021-2022? Jawabannya, siap karena kita percaya diri.
Hanya itu saja? Iya. Udah. Oke. Udah, makasih. Pertanyaannya, apakah Anda sudah siap untuk menjadi Ketua OSIS SMK Permata Bangsa periode 2021-2022? Jawabannya, saya belum siap karena saya tidak yakin akan bertanggung jawab terhadap seluruh anggota OSIS dan dapat mengayomi setiap warga sekolah, jadi belum siap. Pertanyaannya, apakah Anda sudah siap untuk menjadi Ketua OSIS SMK Permata Bangsa periode 2021-2022? Jawabannya, insya Allah siap, karena kita sudah menyiapkan beberapa program kerja yang akan dilakukan ketika sekolah sudah dimulai. Udah ini? Udah nggak ada yang nanya? Udah? Pertanyaannya, apa yang harus kamu siapkan apabila kamu terpilih menjadi ketua OSIS? Nomor 3. Ayo, nomor 3. Pertanyaannya, apa yang harus kamu siapkan apabila kamu terpilih menjadi Ketua OSIS? Menyiapkan mental yang kuat agar menjadi ketua OSIS yang baik. Menyiapkan mental yang kuat agar bisa menjadi ketua OSIS yang baik. Udah. Enggak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Pertanyaannya, apa yang harus kamu siapkan apabila kamu terpilih menjadi ketua OSIS? Jawabannya ialah menjalankan dan meningkatkan program kerja. Udah. Udah. Program kerja yang telah kami siapkan yaitu Program kerja yang telah kami siapkan yaitu 1. Kerja bakti setiap bulan sekali. 2. Memberi waktu 10 menit untuk membaca surat pendek di jam pelajaran pertama. 3. Mengadakan atau menyalurkan apresiasi akademik maupun non-akademik. Pertanyaannya, apa yang harus kamu persiapkan apabila terpilih menjadi ketua OSIS? Mempersiapkan diri karena percaya diri itu penting. Kan tadi kita belum siap, jadi Pede aja dulu. Jalan dulu. Hah? Ada. Ada sedikit. Iya, sedikit tapi kan yakin. Soalnya, apa yang harus kamu siapkan apabila kamu terpilih menjadi ketua OSIS? Jawabannya, kita akan menjalankan atau mewujudkan visi dan misi kami dan akan menjalankan tugas sesuai dengan visi dan misi. Dengerin ya, apa motivasi saudara-saudari mencalonkan diri menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS? Bangsa. Sini kan? Soalnya, pertanyaannya, apa motivasi saudara mencalonkan diri menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS di SMK Permata Bangsa? Jawabannya, kita akan menjalankan amanah apa yang diperintah dan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Pertanyaan apa motivasi kalian buat jadi Motivasi apaan sih? Kalian baca lagi nih soalnya. Motivasi. Apa motivasinya? Motivasi jadi ketua OSIS itu apa? Motivasinya. Mau dirombak lagi? Yaudah. Iya. Pertanyaannya, apa motivasi saudara atau saudari mencalonkan diri menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMK Permata Bangsa? Jawabannya, agar dapat mengubah kepribadian siswa-siswi SMK Permata Bangsa menjadi lebih baik.
Pertanyaannya, apa motivasi saudara mencalonkan diri menjadi Ketua OSIS SMK Permata Bangsa? Jawabannya nggak ada. Karena kita belum siap aja jadi ketua OSIS. Udah kan? Pertanyaannya, apa motivasi saudara mencalonkan jadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS di SMK Permata Bangsa? Jawabannya menambah wawasan dan pengalaman dalam berorganisasi. Gimana cara saudara memajukan OSIS SMK Permata Bangsa? Gimana cara saudara memajukan OSIS SMK Permata Bangsa? Pertanyaannya, gimana cara saudara memajukan SMK Permata Bangsa? Jawabannya menjadikan siswa-siswi SMK Permata Bangsa menjadi lebih baik dan selalu menaati peraturan yang sudah tertera di sekolah. Oh, OSIS. Gimana cara saudara? Oh, majikan. Ini semua saudara. Oh, kita. Kirain Memajukan kayak maksudnya kayak misalnya ada yang malas datang gitu kan, kayak kita gimana ya? ya lebih tegas lagi gitu. Iya, kayak lebih tegas, kayak suruh datang Ngasih gitu, taunya. biar kita bareng-bareng gitu loh, gimana sih? Konsisten Ya, nggak jadi nih jawabannya bisa dilakuin nggak? Insya Insya Allah. Allah bisa. Kebanyakan cuma ngomongan doang, nggak di... Pertanyaannya, gimana cara saudara-saudari memajukan OSIS SMK Permata Bangsa? Jawabannya meningkatkan kerjasama antar OSIS dan membangun ide-ide yang kreatif agar dapat memajukan OSIS SMK Permata Bangsa. Insya Allah. Semangat! Pertanyaannya, bagaimana cara saudara memajukan OSIS SMK Permata Bangsa? Menjalankan program kerja OSIS dengan sebaik-baiknya, karena kalau menjalankan dengan sebaik-baiknya, insya Allah nanti bakal maju. Oke, boleh. Siapa yang baca soalnya? Ya. Pertanyaannya, gimana cara saudara memajukan OSIS SMK Permata Bangsa? Dengan cara melakukan program yang belum terlaksanakan dan meningkatkan kualitasnya. Bagaimana hukuman atau sanksi bagi anggota OSIS apabila melanggar aturan sekolah? Pertanyaannya, bagaimana hukuman atau sanksi bagi anggota OSIS apabila melanggar aturan sekolah? Yang satu diberi peringatan, yang kedua diberi sanksi selayaknya siswa pada umumnya. Jadi OSIS itu nggak ada yang dibeda-bedain, harus disamaratakan. Supaya tidak ada iri di antara siswa yang lain. Kalau buat hukumnya itu, buat OSIS itu apa ya? Nggak boleh dipublikasikan. Jadi harus di belakang seluruh siswa tersendiri. Pertanyaannya, bagaimana hukuman atau sanksi bagi anggota OSIS apabila melanggar aturan sekolah? 1. Memberi peringatan kepada anggota OSIS yang melanggar. 2. Membayar denda. Jadi kita ini loh, kalau ada yang langgar kita suruh dia buat bayar denda gitu. Sanksi. Memberi peringatan, terus membayar denda. Dendanya nanti buat bisa dimasukin ke kas OSIS gitu.
Pertanyaannya, bagaimana hukuman atau sanksi bagi anggota OSIS apabila melanggar aturan sekolah? Jawabannya diberi hukuman yang lebih berat daripada siswa yang melanggar. Karena kan harusnya OSIS memberi contoh yang baik buat siswa. Jadi kalau OSIS yang melanggar, hukumannya lebih berat gitu. Gimana sih? Gitu ya. Pertanyaannya, bagaimana hukum atau sanksi anggota OSIS apabila melanggar aturan sekolah? Jawabannya, Ini tadi. kita akan memberikan sanksi yang setimpa oleh Dengan perbuatannya. dengan perbuatannya. Kalau misalnya dia perbuatannya kayak terlalu melanggar banget, kayak pasti kan berat gitu sanksinya. Kalau misalnya Ringan, sanksinya juga ringan. dia kayak sesuai perbuatannya. Demikianlah sesi tanya jawab yang kedua. Terima kasih Bapak Ibu Dewan Guru atas pertanyaannya. Kita menuju ke acara yang selanjutnya, yaitu menjawab soal pertanyaan dari masing-masing kandidat yang sudah dibuat. Ya, silakan untuk Ayona berbagi. Cocok. Ya, cocok. Ya, silakan boleh dipikirkan dari sekarang. 2 menit. Maaf. Sembilan, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dah habis. Kandidat 1. Pertanyaan dari kandidat 3. Apa yang kamu lakukan apabila ada salah satu anggota OSIS yang melanggar peraturan yang ada? Memberi peringatan pada anggota yang melanggar. Pertanyaan dari kandidat 1. Di sekolah masih kurang sadaran untuk membuang sampah di tempatnya. Bagaimana sih caranya untuk mengatasi agar murid buang sampah di tempatnya tanpa harus ditegur terlebih dahulu? Jawabannya, mencontohkan perilaku tersebut, yakni membuang sampah pada tempatnya. Gimana? Mencontohkan perilaku tersebut, yakni membuang sampah pada tempatnya. Pertanyaan dari kandidat 4. Bagaimana cara membuat nama baik sekolah menjadi lebih baik dan terkenal dengan kualitasnya? Jawabannya, menjalankan kerjasama OSIS dan siswi dengan baik, karena kita sebagai OSIS mewakilkan sekolah untuk lebih maju. Untuk apa sih? Ini apaan? Untuk menjadi lebih maju. Iya. Menjalankan kerjasama OSIS dengan siswi dengan baik, karena kita sebagai OSIS mewakilkan sekolah untuk menjadi lebih maju. Ya gimana? Nomor 4? Iya. Pertanyaan dari kandidat 2. Kandidat 2, tolong dengarkan baik-baik. Ketika kamu dihadapkan dalam suatu permasalahan di mana kamu dipilih untuk mengikuti lomba mewakili ekstrakurikuler, pada saat yang bersamaan kamu juga diberi tanggung jawab sebagai ketua pelaksana dalam acara organisasi OSIS. Manakah yang kamu pilih? Saya milih OSIS karena ekstrakurikuler bisa diganti sama yang lain gitu. Kalau misalnya OSIS kan ini kan sebagai ketua pelaksana, berarti udah dikasih amanah sama guru atau apa gitu, jadi milih OSIS. Demikianlah dari sesi tanya jawab. Oke, kita menuju acara yang terakhir, yaitu pembacaan promosi atau jargon dari masing-masing kandidat. Dimulai dari kandidat nomor 1, silakan. Ayo lanjut. Jangan lupa pilih nomor 1 ya, insya Allah amanah. Salam Sinzo Sasagio. Jangan lupa pilih nomor 2. Aja.
siang hari ini. Siapapun pemenangnya nanti semoga akan lebih baik lagi dari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah dia kesan dan pesan oleh Bapak Dr. Andes Suharman MM. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Wakasek SMK Permata Bangsa, yang terhormat pembina OSIS SMK Permata Bangsa, dan seluruh Dewan Guru SMK Permata Bangsa, dan anak-anak sekalian yang Bapak banggakan. Pertama-tama Bapak ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita masing-masing dengan baik, dengan lancar. Mudah-mudahan dicatat sebagai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada masa pandemik ini COVID-19, kita tahu bahwa kita harus menyesuaikan diri dalam rangka agar kita selalu sehat sehingga dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita masing-masing. Anak-anak sekalian, pada masa sekarang ini dalam rangka SMK Permata Bangsa, pemilihan Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS SMK Permata Bangsa periode 2021-2022, semoga kalian tetap semangat, tetap berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan nantinya akan bisa terpilih Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS yang selalu amanah, rajin, dan selalu membawa nama baik SMK Permata Bangsa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi kita semuanya. Bapak akhiri, bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesan dan pesannya oleh Bapak Dr. Andes Suharman MM. Siapapun pemenangnya, semoga amanah, semangat terus, dan semoga berjalan lancar.